Shalom teman-teman, hari ini aku akan kasih informasi buat kalian semua. Ibadah Youth selalu ada di Sabtu jam 7 malam, jangan sampai kelewatan ya. Oh iya, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan bisa melalui nomor rekening di bawah ini. Stay safe and stay healthy buat kita semua. Jangan lupa terapkan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. God bless you. Malam SCC Youth, dimanapun kalian berada, mari siapkan hatimu, tinggikan namanya, sebab dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, dia Allah yang nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, sebab hanya Engkau Tuhan yang benar, yang layak ditinggikan, yang layak dipuja. Yesus Kristus Tuhan namanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta awas memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang hebat, berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Biarlah malam hari ini kita menyiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Mungkin sekalipun kita belum melihat, kita belum mengalami, kita belum mendapat jawaban doa. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun kau berada malam hari ini, mari angkat hatimu,
pengharapanmu biarlah tetap kuat di dalam Tuhan yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan kasih setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini pernyataan iman kami Tuhan malam hari ini. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu
Biarlah ini menjadi pernyataan iman kami malam hari ini Tuhan. Janji-Mu teruji, Engkau Tuhan yang setia, Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, biarlah kami tetap berpegang pada janji-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah gagal atas hidup kami. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kerjakan hidup kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang muda yang terus percaya kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang setia, yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami terbuka dengan Roh Kudus untuk mengerjakan hidup setiap kami. Sampaikan firman-Mu untuk mengerjakan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Sobat Muda, senang sekali kita bisa ada di dalam ibadah Youth malam hari ini. Dan hari ini saya mau mengangkat satu topik, faithful to the end. Apa itu faithful to the end? Yaitu setia sampai akhir. Kita mau buka sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ada satu teladan yang Rasul Paulus tinggalkan buat setiap kita, dan Rasul Paulus punya satu kerinduan agar setiap kita, anak-anak muda, dapat menyelesaikan apa yang Tuhan mulai dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 8-11, Tuhan juga sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kerinduan terbesar dari Bapa kita di sorga, setiap kita anak-anak muda dapat menyelesaikan apa yang kita mulai bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus sudah mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Paulus. Demikian juga Yesus memberikan teladan. Yesus menyelesaikan rencana Allah di muka bumi ini. Bahkan rela memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dengan satu tujuan, agar rencana Bapaknya dapat diselesaikan lewat hidup Yesus. Hal yang sama saat ini kami berkata buat setiap anak-anak muda yang ada, bahwa satu kerinduan Tuhan untuk membawa setiap kita anak-anak muda setia sampai akhir. Faithful to the end, setia sampai akhir. Setia di sini dikatakan berpegang pada ikatan perjanjian, sekalipun harus melewati berbagai tantangan, melewati berbagai rintangan maupun berbagai tekanan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kita, Dia yang akan menyertai sampai kepada akhirnya. Mari sobat muda, biar setiap kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan janji firman-Nya, Dia tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amsal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Biarlah malam hari ini Tuhan menemukan anak-anak muda yang setia di tengah-tengah setiap kita. Tuhan menemukan satu pribadi yang mau sungguh-sungguh mengambil sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan
apa yang dimulai. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap setia, sebab dia tidak bisa mengingkari dirinya bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang setia. Hari ini saya mau mengambil contoh beberapa anak muda yang setia kepada Allah. Contoh yang pertama adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita ketahui bersama Sadrah, Mesah, Abednego diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam kitab Daniel dikatakan bagaimana ketiga anak muda ini diminta oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Namun sekali lagi kita melihat bagaimana anak muda ini menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar. Dan kita ketahui bersama, karena tiga anak muda ini menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat Raja Nebukadnezar, maka ketiga anak muda ini harus masuk di dalam dapur perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan kita ketahui bersama, pada saat anak muda ini masuk ke dalam dapur perapian, api itu tidak dapat menghanguskan mereka. Api itu tidak dapat membuat mereka mati. Tetapi justru di tengah-tengah dapur perapian, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Sehingga pada saat mereka keluar, tidak ada bau kebakaran di dalam tubuh mereka. Di sini Tuhan mau menyatakan bahwa pada waktu engkau setia sampai kepada akhirnya, bahkan di saat Tuhan pun seakan-akan tidak menolong ketiga orang muda ini, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan menyembah patung dewa Tuanku. Sungguh satu pernyataan yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang berujung kepada maut, tetapi ketiga anak muda ini tetap mempertahankan imannya kepada Tuhan. Karena ketiga anak muda ini tahu kepada siapa mereka menaruh hidup mereka. Contoh yang kedua, ada seorang pemuda bernama Daniel. Kita ketahui bersama bahwa pada saat Daniel mencapai satu prestasi, bahkan di situ dia dikatakan punya roh yang luar biasa. Ada banyak rekan-rekan yang ada di kerajaan, ya, yang tidak menyukai keberadaan daripada Daniel ini. Dan mereka berupaya untuk melakukan sesuatu agar Daniel ini mendapatkan sebuah hukuman. Tetapi Alkitab mencatat di mana ada Tuhan, di situ ada kuasanya yang bekerja. Bahkan pada saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan dengan kuasanya yang besar mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga Daniel keluar dalam keadaan yang hidup. Daniel mengalami kuasa Tuhan bekerja pada saat dia tetap setia kepada Allahnya. Di situ pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan Daniel. Di dalam gua singa,
Di tengah-tengah proses yang harus dia lewati di dalam gua singa, dia melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Daniel. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda? Apakah hari-hari ini engkau juga sedang berada di dalam sebuah proses yang membuat engkau harus tetap berpegang teguh kepada iman pengharapanmu kepada Tuhan? Apakah engkau tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam kehidupanmu? Sebagaimana Tuhan menolong Sadra, Mesa, dan Abednego. Sebagaimana Tuhan menolong Daniel pada saat ada di gua singa. Tuhan yang sama akan menolong keberadaanmu. Tuhan tahu persis apa yang sedang kau alami, dan Tuhan tahu jalan keluar yang terbaik yang akan Tuhan sediakan bagimu. Contoh yang terakhir, kita melihat bersama di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai ayat yang ke-60. Kisah ini berbicara tentang seorang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang yang punya hikmat, penuh Roh Kudus, dan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Di dalam pelayanannya, Stefanus ini dipimpin oleh Roh Kudus. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Protokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ada 7 orang yang dipilih oleh murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus adalah satu pribadi yang punya hikmat dan roh, penuh dengan Roh Kudus. Dan Tuhan memakai hidup Stefanus. Dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Stefanus ini ternyata menimbulkan iri hati dan kebencian di antara para mahkamah agama yang berupaya menghasut dan menghukum mati Stefanus dengan cara merajam dia. Namun kita ketahui bersama, Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Sekali lagi kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Stefanus. Kita bisa meneladani apa yang dilakukan Stefanus pada saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 51, 53 dan 56, hidup Stefanus itu dipimpin oleh Roh Kudus dan dia menghidupi kebenaran secara nyata. Dia bukan hanya melayani, dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap waktu dalam kehidupannya, dia mengizinkan kebenaran Allah itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Dan itu yang membuat Stefanus punya satu keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang ada di mahkamah agama pada saat itu. Dan apa yang disampaikan oleh Stefanus kepada para mahkamah agama ini, di situ dia dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
pada saat dia menyampaikan kebenaran, pada saat orang-orang yang ada di mahkamah agama itu tidak dapat menerima apa yang dia sampaikan, di situ Tuhan membawa dia dalam satu penglihatan. Bagaimana dia menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ada satu penghiburan secara pribadi yang Stefanus terima di saat aniaya terjadi, di saat hasutan terjadi. Stefanus tetap melihat kuasa Tuhan bekerja dinyatakan di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga yang bisa kita lihat dari kehidupan Stefanus, di tengah-tengah situasi yang sedang dia hadapi, Stefanus adalah pribadi yang rela menderita sampai akhir hidupnya. Bahkan kita ketahui bersama, Stefanus mati dirajam oleh batu. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 57-59 dikatakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus rela menderita sampai akhir hidupnya. Bahkan di akhir hidupnya, di tengah-tengah rajaman batu yang dialami, Stefanus tetap melepaskan doa. Tetap melepaskan doa. Bahkan dia berkata kepada Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu persis Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang sudah memilih, dan Tuhan yang sudah menetapkan hidupnya untuk berada di dalam panggilan Allah. Bahkan dia tidak mau melepaskan panggilannya. Karena dia tahu persis siapa Tuhan yang dia layani. Siapa Tuhan yang dia percaya. Dia tidak mau menyerah pada saat keadaan yang buruk terjadi dalam kehidupan Stefanus. Karena Stefanus tahu Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sekalipun seakan-akan tidak ada pertolongan datang dalam kehidupan Stefanus, tetapi Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan Stefanus. Selanjutnya dikatakan di Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Di tengah-tengah kesakitan, pada saat dia harus menerima rajaman batu yang membawa dia sampai kepada akhir hidupnya, tidak ada perkataan yang tidak mempercayai Allah di dalam mulut, lidah, dan bibirnya. Bahkan dia tetap menyerahkan hidupnya, terimalah rohku. Dan lebih daripada itu, dia mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Teladan yang kita bisa belajar dari Stefanus. Dia tidak membenci orang-orang yang memfitnah. Dia tidak membenci orang-orang yang menganiayanya sampai kepada kematian. Bahkan dia melepaskan berkat kepada orang-orang yang sudah menganiaya hidupnya. Stefanus adalah pribadi yang penuh Roh Kudus,
penuh hikmat yang daripada Allah. Dan dia tidak mau hidupnya dikamiri dengan segala sesuatu yang membuat dia keluar daripada panggilan Allah. Di saat-saat akhir hidupnya, dia tetap setia. Dia tetap setia sampai pada akhir hidupnya. Dari apa yang saya sampaikan malam hari ini, saya simpulkan, jikalau kita mau setia sampai pada garis akhir pertandingan iman, dan kita tetap memelihara iman kita kepada Tuhan, pastikan kita kenal siapa Bapa yang kita sembah. Apakah kita percaya kepada Bapa yang kita sembah? Kita bukan hanya sekedar mengenal jalan-jalannya pada saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi kenali dan percaya siapa Bapa yang engkau sembah. Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, dia mengenal siapa Allahnya, dan dia tahu kapan waktunya untuk dia berseru kepada Allahnya, dan pertolongan itu datang. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego beserta Daniel menerima pertolongan sebelum maut itu menjemput. Namun Stefanus seakan-akan tidak menerima pertolongan, bahkan sampai kepada akhir hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat Stefanus adalah martir pertama yang memberikan hidupnya supaya kebenaran Allah itu dinyatakan. Kebenaran Allah itu hidup dalam kehidupan Stefanus. Dia bukan hanya melayani dalam kebenaran, tetapi dia menghidupi kebenaran di dalam kehidupannya. Sehingga di akhir hidupnya namanya dicatat harum sebagai martir pertama yang membela kebenaran sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan engkau, sobat muda? Apakah engkau mau menjadikan hidupmu menjadi anak-anak muda yang tidak mudah menyerah dengan keadaan yang terjadi? Di saat tekanan, di saat tantangan iman itu terjadi dalam kehidupanmu, engkau tidak menyerah kepada keadaan. Engkau tetap setia ada di dalam panggilan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan dalam hidupmu, sampai semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu digenapi dalam kehidupanmu. Jadilah anak-anak muda yang setia sampai garis akhir pertandingan. Karena Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan menyelesaikan sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu malam hari ini mengingatkan setiap kami. Biar kami dapat menjadi anak-anak muda yang setia sampai garis akhir pertandingan iman setiap kami. Ada begitu banyak tantangan di depan. Ada begitu banyak Tuhan problem masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memegang setiap tangan anak-anak muda untuk berjalan di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak menyerah kepada keadaan, tetapi mereka terus berjalan bersama dengan Engkau, terus berjalan bersama dengan Engkau, menyelesaikan sampai garis akhir
pertandingan iman. Terima kasih Bapa. Dan saat ini terimalah segala berkat yang terbaik turun dalam kehidupan setiap anak-anak muda yang terhubung dalam ibadah online malam hari ini, agar mereka beroleh kasih karunia, beroleh kemampuan kesanggupan, karena Allah Roh Kudus yang akan menguatkan setiap mereka. Allah Roh Kudus yang akan memampukan setiap mereka untuk berjalan sampai garis akhir pertandingan. Mereka setia sampai akhir karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah terlebih dahulu mengajarkan kesetiaan bagi setiap anak-anak muda. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. We're heaven's bound creations, His pride and adoration, treasures woven by His love. His careful hands, they hold us safe within His promise of calling and of destiny. And we're heaven's bound creations, His pride and adoration, treasures woven by His love. And His careful hands, they hold us safe within His promise of calling and of destiny. And I will sing of all you've done, and I'll remember how far you carried me from beginning until the end. You are faithful, faithful to the end. A father's heart that's for me, a never-ending story of love that's always chasing me. His kindness overwhelming and hope for me unending.
that you're not by